Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat buat kita semua, dan salam sehat buat kita semua. Oke anak ibu, pada kali ini kita akan masuk materi bab 2, yaitu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Pada bab sebelumnya itu sistem reproduksi pada manusia, maka kali ini kita masuk sistem reproduksi pada tumbuhan. Apa yang akan kita pelajari? Berikut ini adalah gambar bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu ini masuk ke dalam bunga tumbuhan berbiji atau disebut dengan spermatopita. Adapun bagian-bagiannya, kita bahas. Yang pertama, benar. Yang pertama itu adalah mahkota bunga dari bunga kembang sepatu. Yang pertama itu adalah mahkota. Apa fungsinya? Warnanya menarik yang terdapat pada mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga. Jadi fungsinya itu yang pertama adalah berfungsi untuk memikat serangga. Fungsi untuk memikat serangga, untuk membantu dalam proses penyerbukan. Jadi dia memikat serangga untuk membantu dalam proses penyerbukan. Kemudian yang kedua, itu disebut dengan kepala sari. Kepala sari ini strukturnya kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk menyerbukan sari putik dan memproduksi serbuk sari. Kemudian yang ketiga itu adalah yang ketiga itu adalah benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada jantan, organ reproduksi jantan. Jadi dia bertindak sebagai alat organ reproduksi pada jantan. Kemudian yang keempat, itu adalah kepala putik. Kepala putik itu berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Kemudian berikutnya yang kelima itu adalah tangkai putik. Tangkai putik itu berfungsi untuk menopang kepala putik. Kemudian berikutnya yang keenam itu adalah bakal biji. Yang keenam disebut dengan bakal biji. Bakal biji ini putik bertemu benang sari lalu terjadi pembuahan, dan bakal biji ini akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Jadi pada bakal biji ini berfungsi nanti akan sebagai cikal bakal tumbuhan baru. Kemudian berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh itu disebut dengan tangkai bunga.
Ini fungsinya untuk menopang bunga agar tetap berdiri dan membantu keseimbangannya ketika terhembus angin agar tidak mudah patah tangkai bunga. Kemudian berikutnya yang ke-8 itu adalah dasar bunga. Dasar bunga ini sebagai tempat bertumpunya bunga. Dia sebagai tempat bertumpunya bunga. Sebagai tempat bertumpunya bunga. Dan sebagai letak mahkota atau untuk menahan agar bunga tidak jatuh. Kemudian berikutnya yang ke-9. Yang ke-9 ini ya disebut dengan kelopak bunga. Yang ke-9 ini disebut dengan kelopak bunga. Oke, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya, melindungi bagian bunga lainnya. Melindungi bagian-bagian bunga lainnya. Jadi ulangi lagi, ini ada yang Ibu tulis dengan fungsinya, maka ini nanti akan keluar di soal latihan. Yang pertama itu adalah mahkota, kemudian yang berikutnya ada namanya benang sari, kemudian berikutnya ada namanya kepala putik, kemudian ada namanya bakal biji, kemudian ada namanya dasar bunga, kemudian kelopak bunga. Ini nanti akan keluar di soal latihan. Kemudian berikutnya, berdasarkan macam-macam penyerbukan, ya berdasarkan asal serbuk sarinya, maka terdapat 4 macam-macam penyerbukan. Diulangi lagi, berdasarkan asal serbuk sarinya, terdapat 4 macam-macam penyerbukan. Oke, yang pertama itu adalah autogami atau penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Ini terlihat, ini ada satu bunga. Di dalam satu bunga itu serbuk sarinya ini berasal dari bunga itu sendiri. Dia akan ke sini. Dia akan menuju ke putiknya. Benang sarinya akan menuju ke putik. Nah, di sini. Di sini disebut dengan autogami. Jadi serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua, getonogami atau penyerbukan tetangga. Apa itu? Ya, jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu. Jadi terdapat dia berasal dari bunga lain. Jadi serbuk sarinya dari bunga yang ini, dia akan pindah ke sini ke putik ke bunga satu yang lain. Tetapi dia berada pada satu tumbuhan. Jadi intinya dia berada pada satu tumbuhan, tapi serbuk sarinya berasal dari bunga yang lain. Jadi serbuk sari bunga ini pindah ke putik bunga yang ini. Ya.
Jadi serbuk sari dari bunga lain tapi dalam satu tumbuhan. Serbuk sari dari bunga lain tapi dalam satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada namanya alogami atau sinogami. Ya, serbuk sarinya dari tumbuhan lain. Nih kita lihat, ini ada tumbuhan yang pertama, ini ada tumbuhan yang kedua. Beda tumbuhan, tetapi satu jenis. Ini kan warnanya sama. Jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Artinya apa? Tumbuhannya jenisnya sama, tapi serbuk sarinya tidak di dalam satu tumbuhan tetapi dua tumbuhan. Jadi dia berasal dari dua tumbuhan. Dari dua tumbuhan yang sama. Dari dua tumbuhan yang sama. Ya, jadi serbuk sari yang di tumbuhan pertama, serbuk sarinya di sini itu pindah ke menuju putik ke bunga yang di sini ya. Jadi serbuk sari yang di tumbuhan ini akan pindah ke putik yang di sini. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penyerbukan basar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan yang lain tapi jenisnya berbeda. Ini kita bisa lihat ya. Ini bunganya warnanya dibedakan dengan warna aja di sini, warnanya kuning, di sini warna merah. Ini dua tumbuhan yang berbeda. Dua tumbuhan yang berbeda jenis. Ya. Dua tumbuhan yang berbeda jenis. Jadi bunga di sini serbuk sarinya akan pindah ke putik pada tumbuhan yang kedua. Di sini ada dua tumbuhan yang berbeda jenis. Oke, nah Ibu sudah mengerti. Jadi berdasarkan asal serbuk sarinya, macam-macam penyerbukan ada 4. Yang pertama adalah autogami, penyerbukan sendiri. Ya, serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua penyerbukan tetangga atau geitonogami, serbuk sari dari bunga lain tapi dalam satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada namanya alogami. Alogami itu dari tumbuhan yang berbeda tetapi jenisnya sama, jadi dari dua tumbuhan yang sama. Sedangkan penyerbukan basar atau hibridogami dia dari dua tumbuhan yang berbeda. Oke, nah Ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap tetap semangat. Apa yang Ibu jelaskan ini akan keluar di soal latihan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.